Kak Jennifer, kita mau ngapain ada di sini? Kita mau ibadah dong Kak Fioni. Nah, adik-adik di rumah udah siap ibadah belum? Sudah Kak Jenny. Nah, sebelum ibadah kita mulai, mari kita dalam doa ya adik-adik. Ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyiapkan kami ya Tuhan. Sebenarnya kami ingin beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya kami dapat memuliakan ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri memuji Tuhan. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, mari kita lebih bersemangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di sini anak sekolah minggu? Angkat tangannya. Aku Kak. Nah, siapa yang di sini cinta sama papa mamanya? Angkat tangan. Aku Kak. Siapa yang di sini cinta sama cici kokonya? Angkat tangannya. Aku Kak. Dan siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Aku Kak. Kalau begitu, mari kita bersama-sama menaikkan puja Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah lebih dalam lagi kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita dan berkatnya selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
setia-Mu, bahwa kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Walau kami tidak dapat berjumpa satu sama lain, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir, ada bersama kami. Tanpa adanya waktu maupun dibatasi oleh ruang ya Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depannya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikanlah mereka hikmat dan berkatilah apa isi hati-Mu Tuhan, kami dapat mengerti dan melaksanakannya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Kak Novi mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semuanya. Kita percaya dan kita akan terus berdoa bahwa di tahun 2021 ini kita semakin diberkati, selalu disertai Tuhan Yesus, dan selalu menjadi berkat dimanapun kita semua berada. Amin adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Novi mau bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini adik-adik bisa buka Alkitabnya. Ada di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah adik-adik nanti bisa baca ya. Tapi sebelumnya Kak Novi akan ceritakan dulu buat adik-adik semua. Nah adik-adik, di dalam kisah perumpamaan ini bercerita tentang seorang bapak, seorang ayah. Dia mempunyai 2 orang anak. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada si kakak atau si adik. Nah kalau di Alkitabnya dibilang ada si sulung dan si bungsu. Jadi ada sulung dan bungsu ini yang tinggal bersama dengan seorang ayahnya itu. Nah adik-adik, suatu hari si bungsu nih, si adik, dia minta harta warisan bagiannya dia diberikan oleh ayah kepada si bungsu ini. Warisan, apa itu Kak warisan? Warisan itu harta kekayaan yang ayah punya, yang papa punya. Tapi warisan ini diberikan kalau si papa ini atau si ayah ini sudah meninggal dunia. Jadi adik-adik bisa bayangkan, papanya masih ada. Tapi si bungsu, dia bilang sama papanya, "Pa, kasih dong harta kekayaan papa yang sudah menjadi hakku." Nah adik-adik, kalau warisan itu biasa diberikan, itu kayak dibagi. Kalau misalnya kayak ayah ini dia punya si sulung dan si bungsu, itu hartanya dibagi. Ada berapa ekor sapi misalnya, ada 10 dibagi. Mungkin satu orang 5, satunya dapat 5, atau mungkin si sulung dapat lebih banyak, si bungsu dapat lebih sedikit. Ya, itu kebijakan papanya ya. Tapi si ayah itu sudah menentukan dari semasa dia hidup bahwa si bungsu akan mendapat sekian, si sulung mendapat sekian. Tapi karena ayahnya masih ada, si bungsu ini sudah mau minta, "Pa, kasih dong bagianku, aku minta sekarang juga." Kira-kira kalau harusnya dikasih apa enggak? Harusnya kan enggak ya adik-adik, soalnya kan papanya masih ada. Tapi papanya tetap memberikan, karena papanya sayang sama anaknya. Jadi dia berikan kepada anak-anaknya harta warisannya. Dibagi dia warisannya. Kemudian setelah si bungsu mendapatkan hartanya itu, wah, dia jual semuanya. Dia jual dan dia mendapatkan banyak uang. Setelah dia punya banyak uang, apa yang dia lakukan? Dia pergi adik-adik. Dia pergi ke negeri yang jauh. Lalu dia mulai berfoya-foya di sana. Apa itu berfoya-foya? Itu dihabiskan untuk kesenangan sendiri. Dia pakai uangnya untuk pesta-pesta, dia pakai untuk minum-minum mabuk-mabukan, dia pakai untuk berjudi. Pokoknya dia habiskan semua uangnya dengan bersenang-senang. Dia tidak perlu bekerja, dia nggak perlu pikiran susah-susah, dia pokoknya habiskan uangnya karena uangnya banyak. Kemudian uangnya mulai habis adik-adik. Ya ternyata di negeri itu terjadi kelaparan. Wow, udah terjadi kelaparan,
otomatis nggak punya uang, tambah lagi nggak bisa cari makan. Di situ dia mulai susah, dia mulai kelaparan. Duh, harus bagaimana ini? Ya, mau nggak mau harus bekerja. Dia cari pekerjaan. Kemudian dia dipekerjakan oleh seseorang. Bekerja apa adik-adik? Di ladang memberikan makanan kepada babi-babi. Oh, dia memberikan makanan bagi babi-babinya itu. Tapi si bungsu sendiri nggak dapat makan. Tambah lapar lah dia, tambah susah dia. Sampai akhirnya dia makan, dia ikut makan makanan babi itu. Ih, kok kayak gitu? Habis mau gimana lagi? Udah nggak punya uang, nggak punya makanan. Ya udah deh, dimakan aja deh. Nah, waktu di sana lah, waktu dia sedang mau makan itu, dia langsung berpikir, susah sekali hidupku. Kalau dipikir-pikir, orang upahan ayahku yang kerja sama ayahku, karyawannya ayahku, semuanya hidup, ya istilahnya dapat makanan yang layak. Sedangkan aku sendiri, kenapa jadi begini nasibku? Dia mulai sedih dan dia akhirnya sadar, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah. Kalau begitu, aku pulang aja ya. Aku mau ketemu dengan bapakku, lalu aku akan bilang, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapak. Kalau gitu, lebih baik jadikan aku orang upahan saja. Jadikan dia sebagai ya karyawan papanya gitu. Gak jadi anak gak apa-apa deh. Yang penting hidupnya gak susah kayak gini. Itu ada di dalam pikiran si bungsu. Kemudian si bungsu membulatkan tekadnya, dia pun pulang. Tapi adik-adik, si bungsu ini sudah buat salah, minta warisan di saat ayahnya masih ada. Udah gitu ditinggal, bukannya hartanya itu dipakai untuk mungkin buat mall kek, buat kapal kek, buat kerja deh pokoknya. Tapi dia pakai buat foya-foya. Itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Apakah sampai di rumah ayahnya akan kasih dia pulang masuk rumah? Atau siapa kamu? Anak yang tidak tahu sopan santun, tak usah pulang. Apakah ayahnya seperti itu? Ternyata dia coba pulang adik-adik. Dia pikir nggak jadi anak nggak apa-apa, jadi karyawan pun boleh. Dia pun pulang, dia berjalan, lemah, letih, lesu. Dan ternyata adik-adik, dari jauh ayahnya sudah melihat. Itu si bungsu sudah pulang. Adik-adik, ayahnya marah nggak ya? Ternyata tidak adik-adik. Ayahnya itu begitu senang. Ayahnya terus berlari mendekati anaknya. Kemudian dipeluk anaknya erat-erat. Lalu diciumnya. Dia senang sekali. Si bapak senang. Lalu si anak bilang gini, si bungsu, Ayah, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi si ayah itu tetap merasa sukacita karena anaknya yang hilang telah kembali. Dibawa pulang anaknya, lalu dia bilang kepada orang upahannya, kepada hamba-hambanya, ayo siapkan jubah yang terbaik untuk anak bungsu ini. Juga siapkan cincin untuknya. Juga berikan dia sepatu. Lalu didandaninya cakep-cakep adik-adik. Habis gitu bukan cuma didandanin aja, kan tadinya udah camping kan, tapi dirayakan pesta. Ayo sekarang sembelih anak lembu tambun, kita akan bersuka-cita bersama-sama. Karena anak saya yang telah mati telah hidup kembali. Anak saya yang hilang telah didapatkan, ditemukan kembali. Wah, si papa senang sekali adik-adik. Ternyata si papa nggak marah sama si bungsu. Lalu mereka berpesta, mereka bersenang-senang. Kemudian si kakak, yaitu si sulung, dia pun pulang dari ladang. Dia pulang, dia lihat dari kejauhan. Loh, kok rumahku ramai ya? Ada apa itu? Ada suara orang bernyanyi-nyanyi. Cepat-cepat dia pulang. Lalu dia tanya salah satu orang upahan papanya itu. Ada apa di dalam? Kok rame banget? Iya, adikmu yang telah hilang sudah kembali. Dan sekarang ayahmu merayakan kembalinya adikmu. Wah,
si sulung jadi marah adik-adik. Dia pikir, kenapa ini papa ini masih menerima si bungsu? Dia sudah minta warisan, dia berfoya-foya, dia habiskan semuanya. Terus sekarang kembali malah dirayakan pesta. Si sulung marah dan dia marah kepada papanya. Pak, kenapa? Si bungsu yang sudah buat salah tapi diterima terus dibuatkan acara. Sedangkan aku yang sudah setia sama papa, yang sudah kerja sama papa, yang sudah bantu papa, sekarang aku nggak pernah pesta dengan sahabat-sahabatku. Dia kesal sekali adik-adik. Tapi si papa bilang bahwa tenang si sulung, apa yang papa punya itu semua juga milikmu. Dan sekarang adik kamu yang telah hilang sudah kembali. Ayo kita bersukacita bersama-sama. Nah adik-adik, kisah perumpamaan anak yang hilang tadi itu seperti Bapa kita yang sangat mengasihi kita adik-adik. Seperti si bungsu, biarpun dia sudah bersalah, tapi karena dia mengaku kesalahannya, papanya itu mengampuninya dan menerima dia kembali. Nah adik-adik pernah nggak sih melakukan sebuah kesalahan yang rasanya, wah aku sudah tidak bisa diampuni nih, aku sudah tidak bisa dimaafkan ini gitu. Apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan yang besar? Mencuri, berbohong, melawan orang tua juga. Apalagi ya, ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat yang kadang membuat kita merasa bahwa aku tidak pantas untuk dimaafkan. Lalu kita akan hidup selalu di bawah pikiran bahwa kita ini bersalah. Seperti super kebenaran kita hari ini, Bapa di surga selalu mengampuni kita. Nah adik-adik, kalau kita pernah berbuat salah, ingat, yang pertama sadari dulu, aduh aku sudah salah. Kedua, mengakui. Kepada siapa harus mengakui? Kepada siapa kita bersalah, kepadanya kita mengakui. Dan jangan lupa, mengakulah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku sudah berbuat salah, aku telah berbuat ini, dan itu. Gitu kan? Kemudian, minta ampun. Saya minta ampun Tuhan, saya janji tidak akan melakukannya lagi. Jadi yang ketiga, ingat, jangan melakukannya lagi. Itu tanda pertobatan. Bertobat adalah berpaling dari dosa kita. Jadi kalau kita sudah bersalah, cepat-cepat kita mengaku dan kita bertobat. Seperti itu adik-adik. Karena kita percaya Bapa di surga pasti mengampuni kita. Seperti anak bungsu tadi, dia salah, dia datang kepada bapaknya, dia minta ampun. Karena dia adalah anak bapaknya itu, makanya diampuni, tetap disayang. Kita juga adik-adik, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita semua disayang Tuhan. Tentunya kita selalu dijaga oleh Tuhan. Tapi ingat, kita itu juga diberikan kehendak bebas. Artinya kita boleh memilih mau lakukan apa saja. Belajarlah untuk melakukan hal yang benar. Mengandalkan Roh Kudus untuk kita melakukan hal yang benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita itu melakukan kesalahan yang fatal. Tapi diingatkan Roh Kudus sehingga kita tetap layak di hadapan Tuhan. Kalaupun terlanjur salah, ingat adik-adik, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Seperti di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik, kita percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dan menyucikan setiap kita. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus setiap hidup kita, menghapuskan semua dosa kita. Mari adik-adik, kita mau belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus, supaya setiap langkah kita tidak salah dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun diizinkan kita tidak sengaja berbuat salah, cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa, kita bertobat, dan kemudian kita tidak melakukan kesalahan lagi, kita tidak melakukan dosa lagi, dan hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan.
adik-adik dan kita semuanya adalah istimewa di mata Tuhan. Kita semuanya disayang Tuhan. Yang percaya disayang Tuhan, coba bentuk tangan seperti ini. Katakan, Yesus sayang padaku. Mari adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan sama-sama berdoa. Coba adik-adik renungkan dulu sebentar. Ada nggak kesalahan yang baru saja adik-adik buat? Atau mungkin kemarin dan adik-adik masih merasa bersalah? Coba dipikir-pikir dulu, apakah kemarin saya habis marah-marah sama papa atau mama ya? Atau kemarin saya habis bikin adik nangis? Saya merasa bersalah atau apa saja? Atau mungkin habis berbohong? Atau mungkin, I don't know, hanya adik-adik yang tahu dan Tuhan Yesus yang tahu. Jika adik-adik ingat, ayo sekarang sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Sekarang kakak kasih waktu untuk adik-adik sama-sama di dalam hati sebutkan kesalahan apa yang sudah adik-adik buat. Katakan dalam hati. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku sudah bersalah. Aku telah berbuat apa? Nah, adik-adik sebutkan. Oke, nah sekarang semua ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Ampuni aku Tuhan, dan aku berjanji aku akan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Aku tidak akan lagi melakukan dosa atau kesalahan. Pimpin aku ya Roh Kudus, sehingga hidupku selalu berkenan di mata-Mu. Aku percaya kasih setia Tuhan berlimpah bagiku. Hidupku telah diampuni dan hidupku memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya adik-adik, sekarang angkat kedua tanganmu. Kak Novi akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mengampuni setiap kesalahan kami. Engkau yang mengampuni kami jika kami mengaku telah berbuat salah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun langkah kami. Berkati adik-adik semua di rumah ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu sempurna selalu memberkati mereka. Tuntun mereka Tuhan ketika mereka melakukan apapun yang mereka perbuat, lakukan dan katakan, semuanya Tuhan yang pimpin, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami telah disuci kuduskan oleh kuasa darah-Mu yang telah Kau berikan di atas kayu salib. Dan sekarang ibadah kami sudah selesai. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami terima berkat-Mu yang akan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami terima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama jam 11 siang. Jangan lupa untuk ikut ibadah online. Nah, kalau misalnya kakak atau adiknya nggak ikut, ajakin juga ya. Ayo kak, ayo dek, kita sama-sama ibadah. Dan juga bisa nih share juga linknya ini untuk teman-teman kamu yang mungkin di teman-teman sekolah atau teman-teman tetangga, supaya mereka juga beribadah masing-masing di rumah. Oke adik-adik, ingat ya, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, harus istirahat yang cukup, rajin belajar, dan yang penting rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Kak Novi pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.